warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah tentang virus yang ada pada blok tropis sih. Yang pertama itu saya akan bawakan virus Human Immunodeficiency Virus. Virus HIV ini sebenarnya sudah terlalu sering dibahas sih. Sudah ada di blok imun, sudah ada di mana-mana. Tapi kita bawakan, nanti kita revisi kembali apakah harus juga masuk di blok tropis atau di yang blok lain dihilangkan atau bagaimana. Human Immunodeficiency Virus atau kita kenal juga dengan HIV. Artikel AIDS yang pertama kali itu diterbitkan tahun 1981. Penulisnya itu Michel Gottlieb. Dia menemukan ada peningkatan pneumocystis carinii pneumoniae yang merupakan infeksi paru yang langka. Dia melaporkan terjadi peningkatan penderita itu, padahal sebelumnya penyakit paru itu adalah penyakit paru yang langka. 82, istilah AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome pertama kali digunakan. Dan 83, pada tahun 1983, virus baru mereka temukan yang terkait dengan limfodenopati. Sekitar setahun kemudian, Roberto Gallo menemukan HLTV 3. Virus HIV ini pertama kali munculnya tahun 80. Dia mengenai sejumlah pria gay ya, di New York. Dia menunjukkan infeksi oportunistik yang langka dan penyakit kanker yang resisten terhadap obat. Jadi biar dia sudah diobati, dia tidak sembuh. Salah satu infeksi oportunistiknya itu adalah sitomegalovirus yang menyebabkan kebutaan dan peradangan pada usus besar. Karena adanya gejala itu, terus tim peneliti Amerika dan Prancis membuat penelitian tentang virus. Peneliti Prancis menemukan virus AIDS tahun 83 dan mereka tadi menyebutnya dengan LIV, Lymphodenopathy Associated Virus. Amerika tahun 84 virus AIDS yang disebut dengan HTLF 3 tadi, Human T-lymphotropic Virus. Virus ini sama ya, yang disebut dengan HIV. HIV merupakan famili dari Retroviridae, subfamili dari lentivirus. Dia merupakan virus RNA yang mempunyai diameter 120 nanometer. Virus ini dia mempunyai envelope atau pelindung dengan mempunyai pelindungnya itu GP160, GP120, dan GP41. Bentuknya simetri ikosohedral, nukleokapsid, mempunyai 3 lapisan protein matriks luar disebut P17, yang kapsid utamanya P24, protein untinya itu P7. Merupakan diploid dengan beberapa salinan reverse transkriptase.
antigen spesifik kelompoknya itu kita sebut GAG. Fungsinya itu membuat kapsid virus yang berbentuk kerucut. Ada juga yang namanya polimerase atau disingkat dengan POL. Itu fungsinya untuk mengkode enzim virus. Reverse transcript, integrase, dan protease virus. Menuju envelope atau ENV membuat protein permukaan GP120 dan transmembran GP41 yang memungkinkan HIV untuk berfusi ke sel CD4. Ini ya lengkapnya gambar virus anatomi dari HIV, bukan virus AIDS. Tadi ENV itu menentukan sintesis GP160 dipecah menjadi 2 komponen. Jadi envelope 1 GP120 yang membentuk spike permukaan GP41 sebagai transmembran protein. GP120 ini pada pasien HIV, pasien AIDS yang meninggal masih ada. Kita periksa. HIV kan untuk membedakan HIV1 dan HIV2, HIV1 itu PPU, merupakan gen protein U yang diperlukan untuk replikasi dan pelepasan virus. Sedangkan HIV2 nya VPX, gen protein virus X. Yang hanya ditemukan pada HIV2 dan SIF. Polimerase reverse transcript atau kita singkat dengan POL, ini fungsinya mengkode untuk polimerase reverse transcript dan enzim virus lainnya. Dinyatakan sebagai protein prekursor yang dipecah menjadi P31, 51, dan H66. Salah, itu halaman. Gen lainnya ada TAT, REF, PIF, NEF, PR. Dalam penyebarannya, ini masing-masing daerah terkena virus grup yang berbeda-beda ya. Khusus kita, bagian benua Asia dan Australia, kita banyak terkena C dan B. Untuk ketahanannya, virus dia dapat dinonaktifkan dalam 10 menit pada suhu 60 derajat Celcius dan hanya beberapa detik pada suhu 60 derajat Celcius. Untuk suhu kamar, virusnya mampu bertahan selama 7 hari. HIV juga dapat dinonaktifkan dalam 10 menit dengan pemberian etanol 50%, isopropanol 35%, bisa juga dengan lisol dan paraformaldehid 0,5%. 10% dari pemutih rumah tangga itu maksudnya Beclin ya. Larutan hipoklorit dan glutaraldehid. Cara virus bereplikasi, yang pertama attach, terus kemudian dia penetrasi, terus uncoating, terjadi reverse transcript atau transkripsi terbalik, integrasi, terus dia bereplikasi, dan akhirnya rilis. Attachment ini virus mengikat molekul CD4
sel T helper dan makrofag. Jadi HIV ini membutuhkan koreseptor. Ada juga yang sudah resisten CXCR4 dan CCR5. Sikapnya itu yang resisten terhadap infeksi. Terus kemudian dia berfungsi, selubung virus itu menyatu dengan membran sel, melepas isinya ke dalam sel. Ini virus. Ini HIV, yang ini GP2120. Dia menemukan reseptornya, dia berikatan, akhirnya berfungsi, masuk. Nah, tadi struktur HIV ini yang disebut GP120. Ini RNA-nya di dalam sini. Ini envelope-nya. Ini reverse transit enzim. Terus ini GP160 itu tadi yang terdiri dari 120 dan 41. Dia membentuk reseptor untuk mengikat sel ini. Jadi kalau tidak ada GP1 yang tidak ada reseptor, jadi tidak bisa terikat. Ini untuk mengikat. GP41 itu dia tertanam, setengahnya tertanam ke dalam envelope virus. Dia berinteraksi pada bagian GP120. Setiap reseptor terdiri dari 3 subunit, GP41 dan 3 subunit GP120. Jadi GP41 itu 3, sama-sama 3. Partikel HIV masuk ke dalam tubuh itu dalam bentuk cairan karena tidak dapat bertahan hidup tanpa media pendukung. Virus menargetkan semua sel yang mengekspresikan CD4, termasuk sel T helper, makrofag, dendritik, dan monosit. Kalian lihat mungkin di imunah. Ini transkrip terbalik ini disebut reverse transcript. RNA virus berubah menjadi DNA karena ini reverse transcript. Dia bisa membalik. Ini. Nah, ini makanya obatnya, targetnya dia pakai ini, membuat obat HIV untuk virus ini AZT. Dia menggunakan model RNA transkriptase. Ini diagramnya ya, virus T sel menginfeksi. Ini lengkapnya.
Apa? Yang tadi ya virus bebas, berikatan, dia ketemu reseptornya, akhirnya berikatan, terus dia menempel, akhirnya masuk. Di sini terjadi reverse transcript, di sini terlepas ini DNA-nya masuk ke dalam sini membentuk. Jadi di anu, terus di sini transkriptase sudah digodok, dikasih keluar lagi. Nah di sini dia mulai dirakit keluar ini tonjolan. Ini untuk tonjolan, terus ini harus binatang. Begitu perjalanannya. Ada 3 tes untuk menentukan melihat virus HIV keberadaannya. Satu tes penyaringan, kita gunakan ELISA. Terus untuk bisa kita juga bisa menggunakan konfirmasi yang kita gunakan Western blot. Dan untuk men-screening kita bisa menggunakan ada beberapa cara, PCR, LCR, NASBA. Pada awal ini kita biasa menggunakan tes indirect ELISA yang cepat. Ya, ekonomis, cepat, mudah dilakukan. Walaupun ekonomis, dia sensitif dan mempunyai spesifitas yang tinggi. Fungsinya itu dia mendeteksi antibodi HIV dalam serum. Sama kayak kemarin tuh, COVID test. Antibodi itu umumnya terdeteksi dalam 3 bulan infeksi. Antibodi yang biasa diarahkan glukoprotein itu glukoprotein upload. Tidak adanya antibodi bukan berarti tidak masih buka. Jadi pada saat kita tes, yang bukan berarti belum ada ya, itu siapa tahu dia masuk ke dalam window periode. Window periode itu antara infeksi dan deteksi. ELISA juga bisa dapat digunakan, tapi tingkat negatif palsunya lebih tinggi. ELISA positif juga harus kita konfirmasi kembali karena sering terjadi negatif palsu atau pokoknya hasilnya masih belum terlalu ini, jadi kita konfirmasi dengan immunoblotting atau Western blotting. Nah, ini Western blotting mengidentifikasi protein virus. Jadi kalau misalnya sudah ditemukan berarti kemungkinan besar sudah terinfeksi. PCR juga dapat digunakan untuk mendeteksi DNA provirus atau RNA virus. Yang sensitif dan spesifik, tapi lebih mahal daripada ELISA. Misalnya kita gunakan untuk menguji bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV.
klasifikasi berdasarkan CDC. Kategori pertama itu ditemukan lebih dari 500 sel per milimeter kubik atau CD4-nya 4%. Lebih besar dari 4%, kurang dari 28%. Kategori 2-nya kita temukan selnya 200 sampai 499. CD4-nya 14 sampai 28%. Kategori 3 kurang dari 200 sel. CD4-nya kurang dari 14. Indopioid itu dia mengikuti infeksi akut. Sebelum antibodi HIV dapat dideteksi dalam aliran darah pasien. Dan saat ini pasien sangat menular meskipun antibodi HIV-nya negatif. Jadi posisi pasiennya itu sangat menular, walaupun pada saat tes itu dia negatif. HIV bereplikasi dengan cepat di semua kompartemen tubuh. Biasanya hingga 12 minggu. Tapi biasa juga lebih pendek pada tes antibodi HIV yang lebih sensitif. Nah, ini perjalanan untuk menuju pasien HIV ya. Kita uji ELISA, pasien positif, kita ulang lagi ujiannya, terus setelah itu masih positif, baru kita lagi ke menguji dengan IVA. IVA baru terkonfirmasi negatif, baru kita ulang lagi 2-4 bulan. Tapi kalau positif, ternyata kita cek apa HIV-nya. Kalau positif berarti HIV. Terus kalau yang ini tadi yang kita run dengan IVA. Terus kalau yang positif kita ulang. Kita ulang positif, hasil positif lagi kita confirm dengan ini yang HIV dengan risiko tinggi, pengulangan ELISA tiap 3 bulan selama 1 tahun. Jika positif, kita ulang, sama dengan sini, kita akan IVA, informasi. Tapi kalau negatif, kita ulang lagi setiap 6 bulan untuk continue. Karena dia high rise. Ya, kalau misalnya negatif, ya berarti testingnya selesai. Berarti dia negatif. Ini negatif ya, setelah diuji negatif. Itu untuk HIV. Yang mau bertanya, Dik? Soalnya sangat banyak materi hari ini. Terus kita lanjut ke dengue fever atau demam berdarah. Ini demam berdarah itu kita kenal dengan demam Brickbone, yang merupakan penyakit tropis yang disebabkan oleh virus dengue. Mortalitasnya lumayan rendah, 1-5% tanpa pengobatan, karena dia termasuk virus toh.
Karena termasuk virus, ya termasuk dalam self-limiting disease. Jangan kurang dari 1% dengan pengobatan yang memadai. Jadi mortalitasnya itu bisa kurang dari 1% jika kita obati dengan. Namun ada juga penyakit yang parah, nah, mortalitasnya lebih tinggi lagi, 26%. Dengue ini endemik hampir di 110 negara. Dia dapat menulari 50 sampai 150 juta orang di seluruh dunia per tahun dan menyebabkan kematian 12.500 sampai 25.000 kematian. Virus demam berdarah atau yang disebut dengan DENVI adalah virus RNA. Dia termasuk dalam famili Salciviridae. Genusnya genus flavivirus. Virus ini tidak dapat kena kalau tidak ada nyamuk. Sebagian besar ditularkan oleh arthropoda, nyamuk atau kutu. Makanya disebut juga dengan arbovirus, virus yang dibawa oleh arthropoda. Virus DENVI ini ada 4 yang sudah ditemukan. DENVI 1, 2, 3, dan 4. Semuanya dapat menyebabkan full spektrum penyakitnya. Interaksi dengan satu serotip diyakini menghasilkan kekebalan seumur hidup terhadap serotip, tapi hanya perlindungan jangka pendek terhadap yang lainnya. Jadi kalau kita DENVI 1, kita dapat kebal dengan DENVI 1. Tapi untuk DENVI 2, 3, dan 4 itu tidak, atau bahkan hanya pendek. Perlindungannya jangka pendek saja, hanya semacam. Bentuk flavivirus itu bentuknya bulat, diameternya 40 sampai 60 milimikron. Dia genomnya termasuk sense positif, merupakan virus RNA single sense berukuran 11 kiwi. Dia juga virus yang mempunyai envelop, virus yang berselubung. Mempunyai 3 polipeptida dan yang 2 terglikosilasi. Dia berreplikasi dalam sitoplasma. Virus dengue ini ditularkan oleh nyamuk Aedes, khususnya Aedes aegypti. Biasanya nyamuk ini suka hidup di garis lintang utara 35 derajat, lintang selatan 35 derajat.
ketinggian 1000 meter atau sekitar 3.300 kaki. Ciri khasnya dia menggigit pada siang hari. Ada juga Aedes yang lain yang menularkan, Aedes albopictus, Pilonesinsis, Scutellaris, tapi jarang. Yang paling terkenal Aegypti. Manusia merupakan inang utama virus ini, tapi bersirkulasi di primata. Dia bersirkulasi di primata, bukan manusia, tapi manusia inang utamanya. Infeksi dapat diperoleh melalui satu gigitan. Walaupun hanya satu gigitan, kita sudah dapat terinfeksi. Biasanya nyamuk betina, nyamuk betina itu menghisap darah dari orang yang terinfeksi demam berdarah, terus menjadi terinfeksi virus, jadi dalam sel, terus masuk ke ususnya. Itu usus nyamuk. Sekitar 8-10 hari, virus tersebar ke jaringan lain, termasuk kelenjar ludah nyamuk. Kemudian nyamuk melepaskannya melalui air liurnya. Ketika nyamuk ini menggigit orang, virus masuk dalam kulit bersama dengan air liur nyamuk. Terus virusnya mengikat dan masuk ke sel darah putih dan berproduksi di dalam sel saat mereka bergerak seluruh tubuh. Pada infeksi yang parah, produksi virus itu di dalam tubuh sangat meningkat dan hati dan sumsum itu tidak terpengaruh. Aliran dari aliran darah bocor melalui dinding pembuluh darah kecil dalam anggota tubuh. Makanya ada petik ya. Diagnosanya kita menggunakan metode PCR, reverse transcript. Ini membantu mengidentifikasi cepat. Untuk mengisolasi virus sangat sulit. Pendekatan saat ini biasanya kita mengisolasi sel nyamuk dengan serum pasien, digabungkan dengan uji asam nukleat untuk mengidentifikasi virus. Untuk uji serologis itu dibatasi dengan reaktivitas silang antibodi imunoglobulin G terhadap antigen suatu virus. Metode yang paling umum digunakan adalah pemeriksaan IgM atau IgG. Terjadi peningkat yaitu penangkapan spesifik protein virus oleh ELISA. Jadi kita bisa pakai ELISA. Antibodi IgM ini berkembang dalam beberapa hari setelah sakit dan seminggu setelah timbulnya demam berdarah. Jadi di situ waktunya kita bisa periksa. Untuk pengendalian demam berdarah, kita dapat mengendalikan tempat berkembang biak nyamuk. Nyamuk demam berdarah kan suka tempat yang ada genang-genangan begitu, jadi harus disingkirkan. Terus tindakan anti nyamuk, pakai kelambu, penggunaan insektisida juga boleh, jendela dan pintu yang ditutup dengan jaring. Ya, itu saja mungkin yang DHF. Terus kita masuk ke RSV, Respiratory Syncytial Virus. RSV ini ditemukan pada tahun 56 oleh Morris
Dia mengisolasi virus RSV dari simpanse yang menderita ISPA, infeksi saluran nafas atas. RSV ini merupakan agen atau penyebab sebagian besar bronkiolitis. Kenop juga melakukan penelitian dan dia menghubungkan bronkiolitis dengan infeksi saluran napas bawah pada bayi. RSV ini merupakan penyebab utama infeksi pernapasan yang parah pada bayi dan anak-anak. RSV merupakan virus RNA yang genomnya mengkode protein. Untuk protein G bertanggung jawab untuk pelekatan virus ke sel, sementara protein F promosi pembentukan sel. Membuat pembentukan sel. Tidak seperti para myxovirus yang lain, virus ini tidak memiliki aktivitas yang aglutinin, jadi dia tidak ada. Terus juga dia tidak memiliki sifat neuroaminidase atau hemolitik. Ukurannya lebih kecil dari para myxovirus. Virus RS ditempatkan dalam genus pneumovirus yang terpisah. Berarti untuk serotypingnya, serotipenya hanya satu serotype dengan menggunakan antibodi monoklonal, ada 2 subtype A dan strain B. Fakta RSV merupakan penyebab tersering dari bronkiolitis dan pneumonia pada anak di bawah 1 tahun. Sekitar 25-40% anak mengalami bronkiolitis atau pneumonia selama infeksi RSV pertama. Dari 1.000 orang, 31 orang anak di bawah 1 tahun dirawat di rumah sakit dengan RSV. Lumayan banyak ya, dan sekitar 2%-nya meninggal. Virus RSV juga dapat menginfeksi hewan, terutama sapi dan simpanse. Kambing dan domba dapat terinfeksi secara alami. Hewan pengerat itu seperti tikus, dia dapat terinfeksi berulang. RSV merupakan virus yang berenvelop atau terselubung, merupakan single-stranded RNA, termasuk genus pneumovirus dari famili Paramyxovirus.
Ia dapat menyebabkan epidemi yang cukup besar setiap tahunnya. Kedua subkelompok itu sudah beredar di masyarakat, dapat beredar di masyarakat dalam satu waktu. Kemudian virus RNA merupakan RSV ini merupakan RNA sense negatif family parental syndrome. Mempunyai masa inkubasi 4 sampai 5 hari. Yang penapasan bagian bawah sekitar 5 sampai 7 hari. Di luar negeri musim gugur biasanya tuh mengenai musim gugur hingga musim semi. Baik. RSV dapat diperbanyak pada sel HeLa dan sel hepatitis 2. Merupakan virus yang sangat labil dan dapat segera dinonaktifkan pada suhu kamar. Rapid diagnosis pada infeksi RSV sudah ada, misalnya pada fase akut kurang dari 1 jam dengan menggunakan imunofluoresensi antibodi monoklonal. Dia mendeteksi jumlah sel pernapasan yang terdeskripsi. Namun yang baik itu mendeteksi antigen dan metode kultur. Deteksi antigen. Untuk uji serologisnya menggunakan fiksasi komplement, tapi tidak banyak membantu. Terus uji immunoassay untuk melihat protein J dan F. Ini agak lebih baik dibanding dengan fiksasi komplement. Namun pada orang dewasa terbatas ya. Untuk uji molekuler dalam mendeteksi RSV kita menggunakan reverse transit PCR baik untuk virus tunggal ataupun multiplex. Untuk vaksin ini untuk RSV sampai sekarang belum, karena sering terjadi kegagalan karena dia sudah pernah dibuat dan dicoba tahun 60. Vaksin gagal menghasilkan kekebalan pada penerima. Hal ini mungkin disebabkan karena yang muda, secara imunologis belum matang karena bayi. Ya, itu saja untuk RSV. Masih banyak. Polio ini. Poliomielitis. Poliovirus ini poliomielitis itu penyakit infeksi akut yang dalam bentuk berat dapat menyerang sistem saraf pusat. Dia mendestruksi saraf motorik pada medula spinalis yang akibatnya dapat menyebabkan
paralisis flaccid. Virus, ini struktur dari virus polio. Sama semua sih, virusnya ada RNA, glycoprotein, viral. Jadi ada enzimnya. Ini pada 1789, deskripsi klinis yang pertama. Pada tahun 1894, wabah polio pertama. Sudah terjadi wabah. Tahun 1908-nya baru dapat diidentifikasi virus polio. Tahun 30 ada 2 strain yang ditemukan. Dari 2 strain virus polio yang ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Erwin Popper. Ini tadi. Poliovirus masuk dalam grup 4 dan termasuk single-stranded arenavirus. Ordonya Picornavirales, family dari Picornaviridae. Dia termasuk dalam genus Enterovirus, spesifiknya Enterovirus di subtype poliovirus. Sekarang kita masuk ke varicella. Polio sedikit, cuma itu. Varicella zoster dan varicella virus menyebabkan cacar air, biasanya pada anak-anak, relatif ringan, sembuh sendiri dengan eksantema, kulit khas, eksantema yang khas. Reaktivasi virus yang tidak aktif dapat menyebabkan peluang dermatom yang khas pada nyeri pada herpes zoster. Yang diikuti rasa nyeri pada distribusi ruang. Kita sebut neuralgia paskocystic. Virus zoster itu dia termasuk ke dalam virus DNA. Merupakan herpes, bentuknya ikosohedral, double stranded DNA. Virus zoster ini virusnya bola, berbentuk bola dengan diameter 180 sampai 200. Dia punya selubung lipid yang membungkus nucleokapsid berukuran 100 nanometer dari 162 kapsomer. Heksamerik. Bentuk heksamerik dan pentamerik yang disusun dalam bentuk ikosohedral. Ikosohedral itu ada heksamerik dan pentamerik, tapi tersusun bentuk ikosohedral. DNA-nya merupakan molekul tunggal, linier, dan beruntai ganda. Panjangnya sekitar 125.000. Ya, kata sekali nih. Kultur virus tumbuh di jaringan embrio manusia. Jadi virus kita dapat tumbuhkan di jaringan embrio manusia. Dia menghasilkan badan inklusi, dan di sini tidak ada perbedaan virus pada infeksi cacar air dan virus zoster. Untuk
mendiagnosanya kita melakukan smear. Jadi kita lakukan smear dengan spesimen kerokan dari lesi demonstrasi sel. Jadi pada saat itu terlihat sel raksasa yang berinti banyak. Bisa juga zinc smear DNA. Kita ambil dari kultur sel tadi yang dari embrio sel. Fluorescence untuk melihat antibodi. Untuk melihat antibodi kita menggunakan ELISA dan PCR. Untuk vaksin ada 2. Itu vaksin, kita menggunakan vaksin varicella hidup yang dilemahkan. Biasanya yang digunakan Varivax dan Proquat di Amerika ya. Dosis vaksin varicella atau Varivax ini 1.400 PVU, merupakan varicella antigen tunggal, mulai digunakan tahun 95 dan digunakan pada orang sehat. Pada umur kurang lebih dari 12 bulan. Untuk Proquat atau MMR itu 9.800 PVU. Merupakan kombinasi vaksin campak, gondok, rubella, dan varicella. Dia mulai keluar tahun 2005 dan juga digunakan pada anak-anak yang sehat yang berusia 12 bulan sampai 12 tahun. Itu untuk varicella zoster dan cacar air dan zoster. Mumps atau kadang kita sebut juga dengan gondongan. Apa itu gondongan? Bengkak pada gondongan itu merupakan virus akut dari famili Paramyxovirus. Ini menular ya. Infeksinya ditandai dengan pembengkakan yang lebih sering bilateral daripada unilateral, kelenjar ludah parotik. Masa inkubasinya itu sekitar 14 sampai 21 hari. Dan menular dari hari ke-6 sampai sebelum 9 hari setelah pembengkakan terlihat. Itu ya yang penyakit yang kalau sering dikasih blau, nah itu dia menular. Nah ini penyakitnya dia dapat menyebabkan radang otak, tuli, bahkan bisa mengakibatkan kemandulan. Virusnya termasuk dalam Paramyxoviridae, famili Paramyxoviridae, mempunyai diklasifikasikan 2 subfamili, ada Paramyxoviridae dan Pneumoviridae. Yang Pneumoviridae ada 2 genera, Pneumovirus dan Metapneumovirus. Untuk Paramyxoviridae, genusnya pada tahun 2002 itu ada 3, Respirovirus, Morbillivirus, Rubulovirus. Dan tambah 2 lagi, Avulovirus dan Hanipavirus.
Ini penampakan dari automyxovirus atau paramyxovirus. Paramyxovirus itu, Paramyxoviridae mirip dengan orthomyxovirus, namun ukurannya lebih besar dan lebih pleomorfik. Bentuknya bulat, ukurannya 100 sampai 300. Kadang-kadang dia muncul sebagai filamen dan ada bentuknya yang besar, tapi hanya mengandung single-stranded RNA, tidak mengandung RNA tersegmentasi seperti automyxovirus. Variasi antigennya tidak ada. Penanganan seperti virus influenza dia tidak ada. Sebelum ada vaksin, parotitis itu epidemi. Penyakit pada anak yang umumnya di seluruh dunia dan masih berkembang sekarang secara signifikan di negara berkembang. Tapi di Indonesia agak kayaknya data di Indonesia selesai. Sudah jarang terlihat gondong. Nih, pembengkakan sakit ya. Pembengkakan itu terjadi pembengkakan yang menyakitkan pada kelenjar darah. Itu ciri khasnya. Itu juga terjadi pembengkakan testis yang dapat mengakibatkan orkitis dan ruam. Ruam juga dapat terjadi. Gejalanya terjadi pembengkakan di dekat garis rahang di bawah telinga yang dapat disebut dengan pipi chipmunk. Terus ini mempunyai HN dan F, neuraminidase. Dia dapat tumbuh pada embrio ayam di dalam rongga amnion dan juga dapat di rongga allantois. Bisa juga kalau kita mengkultur sel, kita bisa juga ginjal monyet. Ciri khas dari paramyxovirus itu dia menghasilkan efek sitopatik. Penularannya melalui saluran pernapasan, dia bereplikasi pada nasofaring dan kelenjar bening. Viremianya itu sekitar 12 sampai 25 hari setelah terpapar. Jaringan yang terinfeksi karena dia selama ini virus viremia. Obatnya 14-18 hari. Gejala prodromal. Spesifiknya mialgia, Malaysia, sakit kepala, dan demam ringan. Parotitis ada 30-40%. 20%-nya tanpa infeksi tanpa gejala. Diagnosa laboratorium itu tidak diperlukan konfirmasi laboratorium. Tapi infeksi atipikal memerlukan diagnosa laboratorium. Virus dapat kita isolasi dari urin, dari kultur amnion manusia, dari sel HeLa. Metode yang digunakan
metode imunofluorescence, kemudian juga ELISA dan fiksasi komplement. CDC merekomendasikan agar spesimen darah dan swab dikumpulkan pada semua pasien dengan gambaran dengan mouse. Itu merupakan untuk survei epidemiologis. Vaksinasinya ada, vaksinasi hidup yang dilemahkan, Strangerneline ditumbuhkan pada fibroblast embrio ayam. Vaksinnya sebagai MMR. Dosis tunggal dapat melindungi selama 10 tahun. Indikasi vaksin gondongan karena dia tidak tunggal, bergabung dengan MMR. 1 dosis untuk anak usia prasekolah, usia 12 bulan ke atas, dan orang yang lahir selama atau setelah tahun 57 yang tidak berisiko tinggi terkena. Dosis kedua diperlukan. Dosis kedua juga sebagai MMR untuk anak usia sekolah. Yang pertama tadi sebelum sekolah, yang kedua usia sekolah, dan orang dewasa yang berisiko tinggi terkena gondongan. Seperti petugas kesehatan, para pelancong itu turis, atau siswa di lembaga pendidikan pasca sekolah menengah. Oke, habis. Itu tadi sebagian, tunggu, masih ada lagi. Kak lanjut, banyaknya. Masih satu. Tadi varicella zoster. Lanjut deh. Tadi tidak terlalu lengkap varicella. Varicella zoster tadi termasuk dalam keluarga besar Herpesviridae, merupakan virus DNA. Herpes itu artinya merayap. Dapat menyebabkan infeksi laten atau litik. Rentan sel host yang luas, dia dapat infeksi seumur hidup, dia dapat reaktivasi berkala. Penyakit imunokompromis juga. Beberapa virus rentan terhadap pengobatan. Herpes virus bentuknya ikosohedral seperti herpes virus, double stranded DNA. Bentuknya bulat, ikosohedral 150. Varicella zoster. Varicella zoster itu tak sebut dengan cacar.
disebut cacar ayam. Penyakit menular. Dia merupakan penyakit yang menular, terutama pada anak-anak. Muncul vascular eruption pada kulit dan selaput lendir. Bisa parah pada orang dewasa dan terjadi pada pasien imunokompromis. Air, jadi ciri khasnya itu demam plus ruam yang khas. Inkubasinya 14-21 hari. Komplikasinya infeksi sekunder jarang terjadi, pneumonia varicella juga. Nah, jarang. Pneumonia bakteri sekunder disebabkan oleh bergabung dengan aureus dan pneumococcus. Bisa juga menyebabkan encephalitis pasca infeksi, herpes varicella umum, biasanya pada imunokompromis, varicella bawaan, dan neonatal. Inkubasi 10 hari. Demam, Malaysia, waras pada luka, kal, tim, mukosa faring. Lesi di semua tahap. Bentuknya makula, papula, vesikel, gerak. Mungkin sekitar 5 hari lah baru erupsi. Ini ya, ini dia banyak ini cacarnya, skenesin, asik merah. Nah, ini lesinya itu pada tahap-tahapnya itu pada awal munculnya hanya merah, terus hari berikutnya dia berbentuk seperti ini, bulat kecil, bulannya khas. Terus hari berikutnya lagi bulannya ada yang pecah ya, pecah. Sangat. Tapi dia transmitting disease. Ini kita akan smear dari korokan dari lesi tadi yang dari cairan situ ya. Terus pada saat dilihat di mikroskop tampak sel raksasa berinti banyak, Zang smear. Dan vaksinnya sama sudah kan. Ini kalau herpes zoster, ruangnya terbatas. Beda dengan tadi yang varicella. Dia nih, awalnya dia hanya satu sisi saja bilateral. Khasnya itu. Ya, terus distribusinya single satu-satu. Tadi kan banyak tuh. Dia di ganglion sensorik. Dia virusnya hidup di ganglion sensorik. Biasanya ini kalau zoster banyak mengenai orang dewasa. Ini disebut tadi cacar air. Cacar air dan herpes zoster itu kayak kakak adik. Jadi kalau kita bicara cacar, langsung ke herpes juga. Kita sebut cacar air atau cacar ayam karena lepuhnya itu tampak seperti kulit yang dipatok ayam. Mungkin dulu apa?
varicella fox sih. Merah-merah seperti ayam. Saja tadi varicella saya hanya yang terakhir, measles. Ke measles, campak. Measles juga termasuk Paromyxoviridae. Campak itu merupakan penyakit demam dengan gejala pernapasan dan juga ada ruam makulopopular yang disebabkan oleh Paramyxovirus dari genus Morbillivirus. Tapi kebanyakan yang kita kenal di masyarakat langsung ruamnya di ruam merah. Muncul ruam merah, orang tua atau di sekitar kita pasti langsung tahu, oh ini campak. Padahal sebenarnya dia ada juga sedikit gejala pernapasannya. Setelah bentuknya bulat, tidak tersegmentasi, merupakan virus single-stranded RNA. Kebanyakan virus RNA ya, terdiri dari 6 struktural, ada hemagglutinins, struktural protein, 3 dikomplekskan ke RNA, 3 terkait dengan bagian selaput virus atau envelope-nya. Yang envelope itu hemagglutinins, fusin, dan matrix. Sedangkan untuk yang leukokapsidnya, nukleoprotein, fosfat protein, dan large protein. Hampir sekitar 20 juta orang di dunia terkena campak setiap tahunnya. Wabah campak sering terjadi termasuk di Eropa. Namun, ini dapat dicegah dengan vaksin. Campak dapat menyebar melalui respirasi. Itu kita kontak dengan cairan dari hidung orang yang terinfeksi. Selain dari hidung juga dari mulut, baik secara langsung atau melalui transmisi aerosol. Dan infeksinya sangat tinggi. Ini sangat
luar. Inkubasinya sekitar 14 hari, kisaran 6-19 hari itu. Infektivitasnya itu berlangsung sekitar 2-4 hari sebelum tumbuhnya ruang. Bahkan kita tidak menyadari gejalanya, terus tiba-tiba muncul merah. Ancaman campak bisa berkembang seluruh dunia. Hampir 30 juta anak setahun menderita campak dan menyebabkan 1 juta kematian. Lumayan tinggi ya, dari 30 juta, 1 juta meninggal. Campak juga dapat menyebabkan kebutaan. Kasusnya juga lumayan tinggi, 15.000 sampai 60.000 kasus per tahun. Biasanya disebut penyakit anak-anak. Serangan usia yang paling tinggi itu pada bayi kurang dari 12 bulan. Usia sekolah atau dewasa muda. Tergantung imunisasi lokal dan insiden penyakitnya. Sebagian besar kasus campak ini didiagnosa berdasarkan klinisnya. Jadi dari klinis dia sudah tahu, sudah didiagnosa, oh ini campak. Jadi untuk konfirmasi laboratoriumnya, oh, di Indonesia jarang kalau di negara virologi langsung sulit dikonfirmasi. Selain biayanya juga mahal, gejalanya kan khas. Jadi dia langsung bisa didiagnosa, oh ini campak. Virus ini memproduksi sel raksasa berinti banyak dengan badan inklusi. Jadi kalau dilihat itu, pemeriksaan mikroskop terdapat sel raksasa berinti banyak dan punya badan inklusi. Selama fase prodromal, sel terdeteksi di NPS atau nasofaring sekresi. Lebih cepat dan lebih praktis daripada virus zoonose. Virus campak juga dapat didiagnosis dengan imunofluoresens. Imunofluoresensi langsung dan tidak langsung telah digunakan secara ekstensif untuk mendemonstrasikan
antigen measles virus dalam sel dari spesimen NPS nasofaring record. Bisa juga menggunakan spesimen urin, tapi urin 2-5 hari setelah munculnya ruam. Kita dapat mengisolasi virus campak itu dapat melalui tenggorokan, konjungtival, dahak, sel sedimen, sel kemih, dan limfosit. Dapat pada ginjal manusia primer merupakan sel terbaik untuk tumbuhnya untuk isolasi virus measles. Tapi kok susah didapat, kita bisa juga pada ginjal monyet. Bisa juga dapat sebenarnya diagnosa serologis. Ini nampak jika ada peningkatan titer antibodi sekitar 4 kali. Dan kalau IgM spesifik susah. Sangat kecil kemungkinan untuk ditemukan. Untuk vaksinasinya, vaksin yang digunakan adalah vaksin hidup yang dilemahkan. Mengandung Edmondson B atau strain SWAT yang memberi serokonversi tingkat 90% kekebalan. Jadi cukup tinggi ya, 90%. Epidemiologinya, epidemi campak itu terjadi setiap 2 tahun di negara maju. Jika tidak ada penggunaan luas vaksin. Jadi sebenarnya MMR, measles tadi, mumps, dan rubella itu dapat dicegah dengan vaksin. Tapi kan sekarang itu juga ada antivax toh, jadi makanya itu orang antivax ini yang dapat menyebabkan bisa terjadinya epidemi. Dan juga kemiskinan dan kepadatan yang berlebih dapat meningkatkan epidemi. Nah, itu tadi kuliahnya virus tropis, kayaknya sudah semua. Ya, sudah semua tentang virus tropis. Ada yang mau bertanya? Karena kita tadi mulai pagi-pagi sekali. Mungkin kalian... Tapi dok, izin bertanya dok. Oke. Tapi dok, mengenai demam denggi dok, kan tadi dijelaskan bahwa ada DEF1, DEF2, dan 3, di mana ini memiliki serotip yang berbeda. Jadi mungkin untuk respon imun terhadap DEF yang 1 dan 2 dan 3 ini berbeda. Kemudian pertanyaan saya dok, apakah jenis nyamuknya ini berbeda dok untuk
DEF 1, DEF 2, dan DEF 3 karena tadi dijelaskan bahwa serotifnya ini berbeda, Dok. Kalau untuk nyamuk tetap sama Aedes aegypti. Cuman itu kan kalau misalnya dia hinggap di satu orang yang mempunyai serotif DEF1 misalnya, jadi nyamuk ini membawa virus DEF1 dan setelah dia mengisap itu rata-rata biasanya nyamuknya mati. Jadi untuk virus tetap sama, untuk nyamuknya sama, tapi untuk DEF yang dia bawa itu berbeda-beda. Tetap nyamuk Aedes aegypti. Dok, terima kasih, Dok. Boleh bertanya lagi, Dok? Untuk pertanyaan yang kedua, yang cara mendiagnostik HIV tadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada tes ELISA, ada Western blot juga. Boleh Dok, kan tadi dijelaskan skemanya untuk mendiagnostik. Kak, kita langkai ELISA, Dok, langsung misalnya ke Western blot untuk konfirmasi pasti itu harus melewati tahapan-tahapan yang tadi, Dok. Bagaimana, Dok? Sebenarnya bisa dilengkapi langsung, tapi kan kalau ELISA itu kan kita gunakan untuk mendiagnosa cepat. Kita diagnosa cepat itu maksudnya kita bisa tahu apakah orang ini mempunyai potensi atau tidak. Apakah dia potensi beresiko tinggi, apakah tidak. Jadi kan kita tes dulu, karena kalau pakai yang tes yang lain, hasilnya akan lama. Sementara kan kita untuk pasien ini harus cepat. Karena takutnya kan kita juga di rumah sakit itu kan kita interaksi dengan dia, berhubungan dengan dia. Kalau misalnya diagnosis tidak cepat kita lakukan, takutnya kita tidak aware gitu ya, tidak safety, tidak apa. Jadi kita menganggapnya pasien belum terdiagnosa, kita menganggap pengaman kita kurang, padahal ternyata dia setelah periksa lebih lanjut ternyata dia positif. Udah? Tapi, Dok, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi? Tidak ada. Ada lagi? Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, kuliahnya saya hentikan nih sekarang, biar cepat. Saya hentikan belum 9.15 karena saya mau ke kampus. Saya harus ngajar offline. Masih ada yang mau ditanya, Kak? Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, kuliah hari ini saya cukupkan dulu. Nanti Aslam saya kasih lagi slide-nya ya. Tapi iya, Dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, terima kasih banyak, Dok.